Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bertukar Pikir. Kali ini kita bakal bahas tentang amarah. Beberapa saat yang lalu aku nonton sebuah film. Nah, di sana diceritakanlah seorang ibu yang bekerja di kantor. Dia ini habis kena marah oleh atasannya, oleh bosnya. Pokoknya dia dimaki-maki, dimarahin, dikasar-kasarin lah sama bosnya itu gitu kan. Terus dia kembali ke ruangannya, lalu memanggil staf-staf karyawannya yang lain. Kemudian dia juga melampiaskan semua kemarahan ke karyawan-karyawan itu. Nah, habis itu ya udah pastilah ya, dia diomongin di belakang sama karyawan-karyawan ini gitu. Nah, dari film itu aku berpikir, sebenarnya marah itu apa sih gitu kan? Dalam sebuah jurnal psikologi karya Rita Susanti dan teman-temannya dari Universitas Islam Negeri Riau mengatakan bahwa emosi marah biasanya muncul sebagai pertahanan depan karena kesedihan, panik, terluka, dan kesepian. Nah, jadi udah jelas kan bahwa sebenarnya marah itu adalah kondisi di mana seseorang berada pada kondisi terlemah dia yang ingin ditutupi, akhirnya terciptalah amarah. Di dalam jurnal yang sama, Maxwell Maltz, dia ini penulis buku tentang psikologi, psycho-cybernetic, dia mengatakan bahwa marah itu adalah frustasi. Suatu jenis frustasi yang meledak di mana seseorang mengubah suatu perasaan terluka yang pasif menjadi suatu tindakan penghancur yang aktif. Nah, kalau ibaratnya digambarin ya, kayak kita dalam sebuah ruangan, dia sedang marah-marah, dia tuh besar banget, giniin pinggang ke kita, terus kita nengok dia dengan kecil aja gitu. Nah, itu bentuk fisiknya gitu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kebalikannya. Dia yang sedang mengecil gitu. Aku punya cerita tentang ponakanku. Dia itu umur berapa waktu itu ya? Ya sekitar 5 tahun lah. Terus dia nginap di rumah kan. Nggak tahu kenapa, mungkin malamnya itu dia teringat orang tuanya atau gimana gitu. Jadi dia semakin kasar dan semakin kasar aja. Semakin pemarah gitu. Pokoknya dia tiap kita ajak ngobrol atau gimana, dia tuh kasar aja balasnya. Terus bawaannya pengen bandel mulu, nakal mulu gitu. Terus ditanya-tanya, didekatin juga lah kan. Habis itu dia nangis akhirnya, ujung-ujungnya. Nah, jadi dari cerita itu sangat terlihat bahwa sebenarnya semakin seseorang itu marah, semakin dia berjuang menyembunyikan sisi terlemah yang ada dalam dirinya gitu loh. Jadi marah itu bukan pertanda kalau kita kuat. Justru seseorang yang sedang marah itu dia sedang berada di sisi terlemah yang dia ingin lindungi, yang dia ingin cover gitu agar orang lain nggak tahu. Kalau anak kecil kan dia ya belum sepintar itu mengelola emosi, akhirnya ujung-ujungnya ketahuan juga dia nangis gitu kan. Kalau orang dewasa beda lagi, ya seperti kasus ibu tadi itu, untuk menyembunyikan sisi terlemah dia, sisi nggak berdayanya dia akhirnya melampiaskan kemarahan yang sama ke orang lain gitu. Bayangkan kalau orang yang kayak karyawan tadi kan dia orang ketiga berarti itu kan. Jadi ini ceritanya bos memarahi si ibu perempuan memarahi bawahannya gitu kan. Si bawahan ini kalau dia nggak pandai-pandai pula mengelola emosinya, kalau kecerdasan emosionalnya nggak baik pula, nanti bisa jadi selanjutnya akan ada lagi korbannya. Bisa jadi pas dia pulang ke rumah, dia marah-marah sama anaknya, dia marah-marah sama pasangannya, marah-marah sama ya siapa yang bisa dimarahin gitu. Mungkin dia punya hewan peliharaan, terus tiba-tiba dia nyampe rumah tuh pengen nendang aja hewan peliharaan tuh gitu kan. Nah, jadi siklusnya tuh bakal tetap kayak gitu-gitu aja, muter-muter kayak mata rantainya nggak akan terputus. Jadi kamu harusnya menjadi pemutus mata rantai itu. Kita bahas dari dua sisi ya. Yang pertama untuk kamu yang sedang kena marah gitu, yang sedang mendapati orang sedang marah-marah sama kamu. Ada 3 sih menurutku yang bisa kita lakukan. Oke, yang pertama adalah ingat apa itu marah. Bahwa di balik orang yang marah sebenarnya ada jiwa yang sedang lemah. Ada jiwa yang sedang minta tolong. Hingga akan muncul rasa simpati, empati terhadap orang ini. Kita akan mengasihani dia karena sebenarnya dia sedang butuh bantuan dan minta tolong. Nah, di saat kamu udah ingat itu, maka kamu akan bisa menghadapi orang yang sedang marah itu. Nah, terus cara kedua adalah dengan
Ya biarkan aja dia menumpahkan semuanya. Kalau memungkinkan, misalnya orang yang sedang marah ke kita itu sahabat atau ibu atau anak kita atau ya orang-orang yang memungkinkan, kita bisa memeluk dia. Kita bisa menenangkan dia mungkin dengan mengusap-usap kepalanya atau dengan menepuk-nepuk punggungnya atau gimana. Yang penting tenangkan dia. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, ya udah kita dengerin aja dengan diam. Jadilah kita wadah tempat menampung semua unek-unek yang sebenarnya dia ingin luapkan dengan tangisan, tapi karena terlalu gengsi atau karena status dia yang nggak cocok untuk menangis ya mungkin gitu, akhirnya dia lampiaskan dengan marah-marah, kata-kata kasar gitu. Ya udah, kita sebagai wadah kita tampung aja dulu gitu. Karena orang biasanya kalau udah keluar dari dirinya itu unek-unek, udah tersampaikan semuanya, walaupun solusinya nggak ada, dia akan sedikit lebih lega, akan sedikit lebih tentram hatinya gitu. Nah, cara ketiganya adalah biasanya orang yang marah itu terus dia melampiaskannya dengan kata-kata kasar, dengan cacian, makian semuanya. Jika udah keluar, tapi dari kitanya nggak ada balasan, dia akan diam. Dia akan kemudian, oh kok nggak ada tanggapan gitu ya, kok nggak ada respon gitu. Nah, dia akan menunggu akhirnya. Nah, baru di saat dia sudah diam, baru kita bisa ngomong. Kalau rasanya kondisinya memungkinkan untuk kita memberikan nasihat atau solusi jalan keluar, ya udah sampaikan saat itu di momen itu. Tapi kalau enggak ya udah, mungkin kita bisa minta maaf sekedar ya itu karena bos lah namanya, kita minta maaf aja terus kita pergi atau gimana. Nanti hal itu yang bakal bikin dia merasa bersalah sendiri gitu. Gimana ya? Orang yang marah itu sebenarnya alam bawah sadarnya itu kayak menunggu mendapatkan kemarahan balik. Gimana sih cara jelasinnya? Pokoknya kayak gitu. Intinya dia ekspektasi dia itu adalah dikasarin balik, dimarahin balik. Tapi sementara kita nggak meresponnya. Kita respon api itu dengan air gitu kan. Akhirnya dia malu sendiri, merasa bersalah sendiri gitu. Ya karena terwaraskan lagi otak dia yang tadi konslet itu gitu. Nah, beda cerita kalau kita membalas amarah dengan amarah yang sama. Beda cerita kalau kita membalas api dengan api juga, akhirnya boom, ya kan? Jadi mending kita membalas api dengan menyiramnya dengan air. Ya. Nah sekarang kita bahas yang kedua, di sisi kamunya yang sedang marah, kamunya yang sedang ingin mengeluarkan semua amarah itu. Pertama kamu harus sadar dulu bahwa alasan kamu marah ini adalah karena penyebab atau kondisi atau karena orang pertama. Sementara sekarang kamu berjumpa dengan orang lain yang nggak tahu menahu tentang itu gitu. Jadi kamu harus paham bahwa konteksnya itu udah beda. Ngapain kamu marah ke dia sementara dia nih baru datang, nggak tahu apa-apa gitu loh. Contoh paling sederhananya adalah seorang suami istri yang sedang bertengkar gitu. Nah, tiba-tiba si anaknya datang. Terus tumpah ruah lah semua kemarahan ke anak ini. Ya, kamu harus paham bahwa anak ini nggak ada sangkut pautnya sama masalah yang tadi gitu loh. Yang menyebabkan kamu marah itu adalah kalian berdua, suami istri ini, ngapain bawa-bawa anak untuk dimarahin gitu. Ya sama aja kayak kita juga, mungkin pas sekolah pernah juga mendapati tiba-tiba guru kita pagi-pagi baru masuk kelas sudah emosi aja gitu kan. Kita ngelakuin kesalahan dikit udah marahnya besar banget gitu. Ya gimana ya, bisa jadi karena di rumah dia sedang mendapati masalah, sedang terancam atau sedang gimana. Nah, jadi kamu harus paham bahwa pihak yang ketiga ini nggak tahu menahu soal masalahmu itu. Kenapa mereka harus jadi pelampiasan? Itu yang pertama. Yang kedua, cari orang ketiga yang bisa kamu jadikan tempat curhat. Tempat untuk kamu berkeluh kesah. Yang menunjukkan sisi kamu yang sebenarnya gitu, yang lemah itu gitu. Jadi, bukan dengan berpura-pura kuat hingga akhirnya marah-marah, tapi lebih baik kamu tampilkan apa adanya dirimu kepada orang yang kamu percaya. Jadi misalnya kayak si ibu tadi tuh, dia kena marah sama bosnya, harusnya dia curhat kayak ke temannya, telepon teman atau gimana gitu kan. Sehingga kita nggak menimbulkan korban-korban pelampiasan amarah berikutnya. Nah, cara yang terakhir, sebenarnya ini cara paling ampuh dan paling direkomendasikan dalam Islam sih. Kalau kamu sedang marah, kamu pergi berwudu. Karena di dalam tubuh kita itu sedang panas gitu, maka harus didinginkan dengan air biar lebih dingin dikit emosinya itu gitu. Terus sholat ya kan, sholat, curhat sama Allah. Tips yang ketiga ini sebenarnya yang paling ampuh, tapi kalau kayak sama Allah tuh kan ya
kalau orang yang tinggi banget imannya baru bisa merasakan keberadaan Allah gitu ya. Kalau kita imannya seadanya biasa-biasa aja gitu, rasanya tuh bakal tetap sendirian gitu kan. Maka kita perlu wujud yang benar-benar nyata di depan mata saat ini gitu. Makanya kita perlu teman atau seseorang untuk dijadikan tempat curhat. Oke, aku disclaimer ya. Dengan aku membahas tentang amarah ini bukan berarti aku nggak pernah marah, bukan berarti aku sempurna banget gitu ya, nggak, udah pasti nggak banget tuh. Apalagi aku emang lagi struggling juga dengan emosi yang kadang suka naik turun, melonjak-lonjak nggak jelas gitu. Tapi intinya aku pengen berbagi sama kita semua, karena kalau kita menunggu baik untuk kita saling mengingatkan satu sama lain itu kayaknya nggak akan pernah kita berani mengingatkan orang lain. Karena kita tahu diri kita itu gitu kan, kita tahu kekurangan kita pasti banyak, maka kita nggak akan berani gitu. Kalau kita menunggu baik dulu, maka kayaknya ustadz-ustadz juga pada pensiun gitu. Para pendakwah, para motivator, ya pokoknya orang-orang yang menyerukan kebaikan itu akan pensiun. Karena pasti sesempurna-sempurnanya manusia akan ada juga kurangnya, akan ada juga salahnya. Maka di sini aku, ya bukan berarti aku paling benar sehingga aku menyampaikan ini, enggak, tapi ya udah untuk kita saling mengingatkan aja, untuk kita saling membenahi diri kita masing-masing, aku dan kamu juga. Ya itu sih tema kita hari ini, semoga bisa dipahami karena aku bingung juga sih cara menyampaikannya. Masalah perasaan dan emosional ini agak-agak rada-rada juga cara menjelaskannya, tapi semoga kamu paham apa maksud dari pembahasan bertukar pikir kita kali ini. Seperti biasa, kalau kamu punya pemikiran berbeda tentang amarah ini, kita bisa bertukar pikir di kolom komentar. Oke, kayaknya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.